Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Reta Sunarto dalam acara Tribun Explore, program yang mengupas inspirasi dari berbagai daerah di Indonesia. Kali ini saya sedang berada di Wonosobo, sebuah kabupaten kecil namun memiliki peluang wisata kuliner yang begitu besar. Dan kali ini siapkan dulu kopi atau susu hangatnya untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kita gitu ya. Sudah hadir bersama kita semua Tribuners dengan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Afif dan Bapak Albar. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Alhamdulillah sehat selalu. Kabarnya sehat selalu Baik, Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini kita pagi-pagi buta sudah ngobrol-ngobrol santai ya Bapak ya? Iya, karena suasana dingin itu semakin membangkitkan semangat karena kita ingin ada yang olahraga, ada yang ingin mencari sesuatu di pasar, sehingga banyak yang lalu lalang dan itu menimbulkan gairah kehidupan mulai bangkit. Luar biasa. Biasanya itu kan kalau pagi Wonosobo itu gerimis. Iya, betul. Ya, tapi alhamdulillah pagi ini gerimisnya kecil, pertanda nanti akan cerah. Luar biasa. Cercah harapan rakyat Wonosobo untuk menatap Wonosobo ke depan lebih optimis. Keren banget. Apalagi ini namanya gerimis romantis Bapak. Gerimis romantis. Bapak, untuk Pak Bupati dan Pak Wabub gitu ya, monggo untuk menyapa masyarakat Wonosobo dan menyapa Tribuners terlebih dahulu. Baik, Tribuners dan seluruh warga masyarakat Wonosobo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya, salam aktivitas hari ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk, selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan segala macam aktivitas hari ini. Baik, selanjutnya Pak Wabub. Halo Tribuners dan masyarakat Wonosobo. Ayo semangat, pagi-pagi sudah aktivitas bersama-sama untuk menyongsong masa depan Wonosobo yang lebih hebat dan lebih sukses bagi kita semua. Oke, kalau dari saya ada pantun, ubur-ubur ikan lele, semangat le, gitu ya. Baik Bapak, kita ngobrol santai dulu, tapi sebelumnya ini sedang berada di suatu tempat makan gitu ya, yang sangat legend begitu. Tadi saya sudah bertanya-tanya, ternyata sudah berdiri sejak 2004 itu penerus generasi kedua. Untuk Pak Bupati nih Pak, apakah sering kesini Pak di roti bakar Pak Pardi? Iya, ini roti bakar Pak Suradi. Pak Suradi ya. Memang menggoda, Iya. menggoda saya, menggoda teman-teman. Kalau pagi bagi masyarakat Wonosobo, terlebih para wisatawan, kalau datang ke Wonosobo, nginep di Wonosobo, nggak afdol deh kalau tidak merasakan kopi susu sama roti bakarnya Pak Suradi. Ini unik loh, rotinya gede-gede. Iya, Ya, coba lagi besar-besar itu. Iya. Itu nyari kan susah, ya kan? Dan murah meriah ya Pak. Murah, meriah, tapi enak ya. Enak, Pol, Tempatnya biasa. memang sederhana ini, tempatnya sederhana, tapi benar-benar ini legend ini. Iya, legend Dan banget. menarik ya. Nah, memang kopi susunya ya tadi saya rasakan wah, luar biasa. Biasanya Pak Rotinya Bupati dia. pesannya apa nih Pak? Ini Saya pas wajib itu ini. wajib kopi susu sama roti. Dan roti. Kalau Pak Wabub biasanya apa Pak? Menu yang Saya dipesan? kopi pahit Kopi pahit. dan roti. Luar biasa. Tapi kehidupan ini tidak pahit kan Pak? Oh, saya kira selalu manis. Luar biasa. Baik Pak, kita ngobrol santai kali ini, ngobrolnya tentang wisata yang ada di Kabupaten Wonosobo dan kulinernya. Dan ini juga salah satu kuliner gitu ya Pak ya. Selanjutnya dari potensi yang ada, ini gimana Pak? Wonosobo itu kan ada Dieng. Kalau ada Wonosobo pasti saya ingatnya Dieng gitu. Di mana Wonosobo kok ingat Dieng? Kalau menurut Pak Bupati nih Pak, seperti apa Pak potensi wisata saat ini di Kabupaten Wonosobo? Ya, kalau bilang potensi, alhamdulillah Wonosobo kan dianugerahi alam yang begitu indah. Betul. Dan tidak semua kabupaten kota di Indonesia seperti di Wonosobo kan. Sehingga menjadi tugas
kami dan Pak Wakil Bupati, seluruh masyarakat Wonosobo untuk merawat. Oke. Sehingga anugerah alam yang begitu indah ini membawa kemanfaatan untuk kemajuan Kabupaten Wonosobo. Oke, baik. Ya, hari ini kita bisa cek orang yang datang ke Wonosobo, Oh, wisatawan yang datang ke Wonosobo, entah itu government, pemerintahan, Ya. entah itu memang masyarakat. Rata-rata mereka sudah jenuh di kota, liburan di kota sudah jenuh, Betul. ya, Setuju. di hotel berbintang dimanapun ada. Ya. Tapi coba kalau liburannya ke Dieng, kita melihat pemandangan yang begitu indah, Ya. begitu masuk Wonosobo, masuk ke Dieng, ya Allah, begitu nikmat karunia Tuhan. Iya. Merasakan sensasinya, nanti nginep di sana, Betul. kemudian pagi jalan-jalan, mulai jam Udaranya 3 juga masih pagi. segar ya, Pak, ya, Iya, udara sini. Betul. pagi apalagi si Kunir, lihat negeri di atas awan. Waduh, saya belum pernah tuh, Pak. Oh, harus. Boleh, Coba itu. boleh dicoba ya, Ya, Pak, ya? Harus dicoba. Oke. Berangkat tadi jam 3 pagi. Jam 3 pagi ya, Pak ya? Oh, Jam 3 pagi naik ke Sikunir, ya kalau dari Wonosobo kota ke sana mungkin 30 menit ya. 30 menit ya, menit, jauh-jauh banget ya. kemudian naik ke Sikunirnya ya paling 45 menit, setengah jam lah. Oke. Nggak sampai kalau sekarang treknya udah bagus kan. Oh, treknya juga udah bagus ya, Pak ya? Sudah. Insya Allah Oke. terus diperbaiki oleh teman-teman Pok Darwis. Ya. Nah, jadi alhamdulillah tahun ini luar biasa. Kunjungan wisatawan tahun 2024 aja kita sudah sampai 2,4 juta. 2,4 juta di tahun 2024. Iya. Oke. Jadi artinya apa? Orang datang ke Dieng. Kalau dulu kita hanya lihat keramaian pada saat hari Sabtu dan Minggu. Ya, weekend ya. Iya, atau hari-hari weekend, hari libur sekolah dan sebagainya. Tapi kalau hari ini kami cek ke beberapa destinasi di Dieng, di Menjer, sudah agak hanya hari Sabtu Minggu, Oh, oke. tapi hari-hari biasa pun ini ramai para wisatawan datang berkunjung, berlibur ya, Ya, untuk menikmati keindahan menikmati alamnya keindahan Wonosobo alam ya. di Wonosobo ya. Oke, baik. Kalau Pak Wabub nih, Pak, ini kenapa Pak kalau dari wisata dan kuliner itu menjadi sektor utama dalam Kabupaten Wonosobo itu sebenarnya kenapa sih, Pak? Ya, jadi tadi disampaikan bahwa Wonosobo itu yang paling diutamakan itu adalah agrowisata. Aduh, oke, baik. Agrowisata yang kemudian tentu ini menjadi tugas kita bersama untuk bersama-sama membangkitkan semangat bagi masyarakat Wonosobo untuk kolaborasi, Ya, betul. inovasi, kreativitas dan lain sebagainya untuk membangun pariwisata yang bagus. Oke. Pariwisata yang menjadi idola setiap orang. Ya. Saya tambahkan tadi, Sikunir itu adalah ada di tempat yang paling terpencil di sana, di dataran tinggi, di Desa Sembungan namanya. Sembungan. Mm. Oke, baik. Itu desa tertinggi se-Jawa. Se-Jawa Tengah. Bukan, Se-Jawa. se-Jawa. Oh. Desa tertinggi Luar se-Jawa. biasa. Bahkan Sembungan itu tahun 2023 sudah menjadi juara 1 wisata rintisan se-Indonesia. Waduh, keren banget. Di sana ada apa namanya sunrise Ya. yang sudah ke sana itu katanya terbaik se-Asia Oke, sunrise-nya itu. guys. sunrise-nya. Tapi kalau hari ini mungkin agak Mendung. Malu-malu ya, Pak ya, malu-malu. jadi. Jadi sebaiknya kalau datang ke Sembungan itu pas musim kemarau. Jadi Oke. cerah, akan terlihat lebih indah sunrise-nya, dan itu saya kira akan memuaskan bagi teman-teman yang datang ke Sembungan. Di samping sunrise ada Telaga Cebong Oh, oke, yang Pak. menawarkan keindahan, kecantikan hamparan danau ya, Oh, oke. yang indah, dan juga Curug Sikarim. Nanti Curug turun Sikarim. sedikit ada Curug Sikarim yang mempesona. Paris Van Java-nya Wonosobo. Wonosobo itu ada di Sikarim itu. Oh, saya belum pernah semua itu, Pak. Nah, itu satu rangkaian itu. Oke. Jadi kalau dari Dieng langsung ke Sembungan,
itu langsung ke Sikunir terus turun ke Sikarim. Sikarim itu ya. Nanti turunnya ke Menjer, Oh. langsung Garung, ya. Jadi itu rangkaian. Tapi jangan nyemplung ya Pak ya kalau di Menjer ya. Kalau nyemplung nanti akan jadi cantik. Gitu Pak, nanti saya nyemplung habis ini. Oke baik, kalau satu hari saja saya rasa kurang ya Pak ya. kalau Sangat-sangat kurang. Jadi diperlukan setidaknya 3 hari untuk Oke. mengeksplor tempat-tempat pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Tadi malam sudah disampaikan ada 5 dieng baru. Oh, 5 dieng baru. 5 dieng baru itu bukan diengnya, tapi justru di lembah-lembah diengnya itu Oke. lebih juga indah dan cantik. Yang pertama Telaga Menjer Ya. dengan berbagai macam tempat-tempat wisatanya. Betul, ada perahu-perahu juga ya Pak ya. Ada perahu-perahunya, kemudian di Kalianget dengan menawarkan sensasi air panas dan dinginnya. Oke. Air hangat. Kali hangat ya, berarti Kalianget. udah pasti hangat ya Pak ya. Hangat, ya. Itu ada air hangat dan air dinginnya. Oke. Kemudian ada Telaga. Telaga Bedakah di Sandiasan. Oke, Telaga juga. Oh. Telaga yang saya kira di situ juga punya potensi yang luar biasa untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Kita sudah bikinkan jalan masuk yang sangat aduhai, Oh, aksesnya. berkelok-kelok dan itu indah sekali. Oke, baik. Dinaungi oleh pepohonan dan juga teh Tambi Teh Tambi. Oh, yang oke. sudah sangat terkenal di dunia. Iya, Kalau di betul. Indonesia mungkin belum, Ya. karena orientasi kita adalah ekspor. Oke. Kemudian ada Gunung Lanang di Kalibawang, Oh, Mergolangu Kalibawang, Gunung Lanang ya Pak Gunung ya. Lanang, Oh, Lanang pasti ya Pak ya itu gunungnya. Lanang, iya, Laki. karena banyak anak-anaknya gitu. Laki-laki ya. Kemudian yang kelima, Telaga Menjer. Telaga Menjer. Wadas Lintang, Apa Pak? Lades Lintang. Wadas Bendungan. Bendungan. Oh, oke. Wadas Lintang. Lades Lintang ya. Ini 5 dieng baru ini sudah kita ekspor, sudah kita tawarkan kepada masyarakat. Namun yang sudah siap betul itu Menjer dan Kalianget. Oke, Sedangkan baik. Sandiasan itu Telaga Bedakah, kemudian Gunung Lanang dan juga di Wadas Lintang itu masih perencanaan Oke. dan ke depan nanti akan dilanjutkan sebagai salah satu pilihan destinasi wisata di Kabupaten Wonosobo. Oke, kalau ngobrolin tentang 5 dieng baru tadi Pak, untuk akses jalannya itu apakah bagus Pak? Biasanya kalau wisatawan kan gimana jalannya jelek atau enggak gitu. Itu Ya, salah satu tuntutannya untuk menjadi jadi atau Sekarang enggak, sudah gitu. bisa dibuktikan semua. Oke, baik. Semua sudah mulus, aksesnya enak, dekat dan lain sebagainya. Dan tentu jalan-jalannya itu suasananya membuat kondisi adrenalin kita itu semakin ditantang. Oke. Karena ada jalur-jalur yang agak ekstrim begitu di Sikarim. Itu mobil bisa ya Pak ya? Aksesnya mobil ya? Oke, bisa semua. baik. Tapi khusus yang Sikarim memang agak riskan karena agak menanjak betul. Menanjak banget, Menuju ke sembungannya itu menanjak begini. Oke. Sehingga kalau yang belum familiar itu kadang mundur Oh, atret ya, mobilnya atret, nggak kuat. dan nggak kuat. Ini harus dilakukan dulu latihan dulu ya? ya agar mereka langsung bisa naik. Nanjaknya ya. Berarti Tapi sopirnya harus alternatifnya profesional. harus lewat Dieng bisa. Oh. Itu sudah jalur lingkar wisata. Oke. Dari Dieng kemudian ke Sembungan, baru turun ke Sikarim dan ke Telaga Menjer. Itu sudah satu rangkaian. Oh, besok saya kapan-kapan mau cobain yang rangkaian itu Pak, biar satu kali jalan gitu ya. Iya. Baik, untuk Pak Bupati Pak, ini kalau kita ngobrolin tentang pengembangan, pasti juga ada tantangannya setelah dari COVID gitu ya, untuk dari kuliner dan wisata itu sekarang seperti apa Pak? Pasca pengembangan ini pasti ada tantangannya gitu kan Pak? Adanya COVID menjadi berkah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, mau tidak mau kita dituntut untuk berani melakukan sebuah terobosan.
mau tidak mau kita dituntut untuk melakukan inovasi. Termasuk di dalamnya adalah pariwisata. Dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat kami adalah satu, perekonomian. Pariwisata. Bicara pariwisata, ya, kalau tidak ada orang yang datang ke sana, ya, Betul. kemudian dampaknya Ya. otomatis yang jualan sepanjang Dieng, berapa ribu Menjual ya Pak ya. penjual, berapa keluarga yang itu hidupnya bergantung pada wisatawan. Iya, betul. Ya, itu belum pelakunya, UMKM-nya. Ini baru yang jual, Ya. lah yang ngolah. Oh, Iya. Kesenian dampaknya juga. Karena kesenian apa? Pariwisata tidak akan hidup tanpa berdampingan dengan kesenian. Oh, Ya, oke. keseni tradisional, budaya. Ini juga mati semuanya. Nah, Betul. sehingga menuntut kami, Pak Wakil, para pimpinan OBD, yuk kita bangkit. Ya. Ya. Akhirnya muncul banyak ide kreativitas dari teman-teman Pok Darwis. Kemudian muncul ide dan kreativitas dari masyarakat kami, Pok. Kita tuh punya potensi, Pok. Ya, punya potensi yang harus kita explore, yang harus kita kembangkan, ya. Betul. Sehingga mari bersama-sama kita harus bangkit. Dan alhamdulillah berkat sinergitas kerjasama yang baik, banyak muncul ide-ide kreatif. Karena pasca COVID ini kita dihadapkan media sosial. Nah, Ya. betul. Jadi aktif Jadi semuanya Pak ya. semua jadi aktor. Bahkan kadang kita tuh jadi wartawan semuanya. Langsung update langsung. Iya. Iya, jadi betul. ya mempromosikan semua usaha, semua ikhtiar kita harus dipromosikan, harus disosialisasikan, sehingga orang luar tahu, ya, orang luar harus tahu. Sekarang cepet banget. Contohnya ini aja, kita minum kopi susunya Pak Radi ini, Pak Radi. Dulu orang mungkin yang kenal hanya 1-2, Ya. ya. Tapi sekarang kopi susunya, rotinya Pak Radi ini sudah terkenal tidak hanya di Indonesia saja, Oke. bahkan di luar negeri saja. Orang yang datang ke Wonosobo kepingin ke Dieng, nggak afdol kalau tidak ke sini. Rasanya kurang, kepingin mencoba. Ini Ya. kayak apa sih? Jadi Kopi penasaran susunya, roti bakarnya Pak Surati, tempatnya yang sangat sederhana di bawah toko, di emperan toko, Ya. tapi pengunjungnya luar biasa. Betul. Jadi pada Tribuners dan para wisatawan, kalau Wonosobo jangan lupa ini ya, nginep di Wonosobo, mau di hotel, di homestay. Kalau pagi Mampir ya. nggak keren deh kalau belum merasakan ini. Ini bagian dari upaya inisiasi dari pelaku UMKM. Dia sudah eksis, tapi bagaimana agar usaha dia dikenal, mendatangkan orang, ya harus bermedia sosial. Oke. Nah, menggunakan media sosial dengan bijak untuk sarana promosi. Betul. Nah, termasuk kami juga kenceng. Saya terima kasih. Saya juga punya Kepala Dinas Pariwisata Pak Agus yang ini juga kenceng juga. Kenceng bekerja sama dengan Pok Darwis. Apa yang harus kita eksplor? Ya. Kita punya potensi ini, yuk kita eksplor. Apa kita punya potensi ini? Akhirnya apa? Teman-teman diberikan ruang seluas-luasnya. Oke. Seluas-luasnya untuk melihat sesuatu itu menarik, nah, kemudian bikin konten. Itu konten. Apalagi sekarang ibu-ibu sukanya selfie kan? Sepanjang wilayah Wonosobo sampai Dieng, udah banyak tempat selfie yang menarik bagi mama, ya. Bagi Dan mama rombongannya itu ya, dan Pak ya. rombongannya ya. Karena biasa oleh-olehnya setelah dari wisata apa? Oleh-olehnya Foto. selfie ya, Betul. oleh-olehnya kuliner, itu kan? Ya pulang membawa foto, pulang membawa kuliner. Foto menjadi kesan ya, kemudian suatu saat bisa datang lagi ya. Iya, Nah, betul. kita terus mengembangkan agar wisatawan tidak bosen. Tidak bosen. Kalau tahun lalu udah kesini, tahun depan kesini lagi, loh kok ada tambahan lagi ya? Nah. Kok ada lagi loh? Kok ada lagi terus? Nah, ini tugas kami dengan teman-teman untuk terus menggali dan menggali
dengan sentuhan kebijakan strategis. Kalau tadi Pak Wakil menyampaikan, apakah jalan udah bagus? Semua destinasi wisata di Kabupaten Wonosobo jalan sudah kita perhalus. Karena apa? Kami tahun yang lalu 2003, 2004 pendekatan kami, infrastruktur kami adalah tematik. Temanya adalah pertanian, temanya adalah pariwisata. Sehingga jalan-jalan menuju areal pertanian kita perbaiki. Semua akses infrastruktur menuju destinasi wisata kita perbaiki. Memang belum semua sih, kami menyadari karena keterbatasannya, tapi insya Allah ini ke depan akan kita selesaikan. Sehingga para wisatawan yang datang ke Wonosobo nggak komplain, Pak jalannya bagus. Nah, ya kan? Ini yang tadi disebut, Gunung Lanang itu jauh dari Wonosobo, di Mergolangu. Tapi orang yang datang itu banyak banget. 2 jam lebih. 2 jam Dia harus, lebih. iya, perjalanannya lah iya. Tapi alhamdulillah, karena jalannya udah bagus. Oh, ya, nggak kerasa ya. jalannya udah bagus. Pas akses ke Dieng, kami juga agar sensasinya tidak jalannya melalui Dieng saja. Kita bangun jalan melalui Watu Malang. Nanti dari Mutisari, Binangun, Kalidesel sampai ke Dieng. Ini juga di sepanjang perjalanannya, tempatnya indah banget. Ya, view-nya bagus semuanya. Nah, harapannya ini bagian dari ikhtiar kami, usaha kami untuk menawarkan kepada para wisatawan sehingga setiap tahun ada sensasi, tiap tahun ada sesuatu yang menarik sehingga para wisatawan bikin ketagihan untuk datang ke Wonosobo. Iya, Jadi perlu saya tambahkan sedikit. Jadi ada satu destinasi wisata yang juga sekarang lagi booming juga, yaitu Gunung Prau di Desa Patak Banteng. Gunung Prau ya. Oke, baik. Juga di dataran tinggi Dieng itu. Bahkan kemarin juga mendapatkan juara 1 desa wisata dari safety pengamanan para wisatawan. Oke, juara 1 ya Pak? Juara 1 juga. Keren banget. Kalau yang Sembungan itu Desa Rintisan Wisata nomor 1. Kalau yang Patak Banteng ini juara 1 safety pengamanan bagi para wisatawan. Oke. Kemudian setelah kita tahu ada 5 destinasi wisata baru itu, kita tidak boleh melupakan Diengnya sendiri. Nah, karena apa? Dieng sudah melegenda. Ya. Orang lebih kenal Dieng daripada Wonosobo. Bahkan luar negeri pun, orang luar negeri pasti tahunya Dieng. Maka Dieng pun tetap harus menjadi fokus kita untuk dijaga, ditata, ditingkatkan. Bahkan hari ini alhamdulillah Wonosobo Dieng sudah masuk kemarin dinilai oleh tim dari pemerintah pusat, Geopark Dieng itu ditingkatkan menjadi Geopark nasional. Oke, nasional ya Pak ya sekarang. De factonya sudah ada, sudah diakui. Tinggal de jure-nya aja, orek-orekan SK-nya itu yang belum kita terima. Oke, itu karena berarti, Pak. Iya, karena ini kan lagi reposisi ya di kementerian-kementerian itu belum selesai sehingga masih nunggu. Orek-orekannya itu masih nunggu, tapi sejatinya sudah diakui. Geopark Dieng ditingkatkan menjadi Geopark nasional dan itu ke depan harus menjadi Geopark internasional. Amin. Karena Dieng sudah seperti itu, maka yang datang ke Dieng itu tidak hanya wisatawan, tetapi ilmuwan, para peneliti dan sebagainya, karena ekologi dan geologi itu juga menjadi salah satu tujuan penelitian mereka. Sehingga yang datang itu tidak hanya para wisatawan, jadi para tokoh-tokoh nasional, para peneliti, para ilmuwan itu akan datang ke Dieng dalam rangka akademik pun juga ikut ya betul. Pak ya? Jadi sisi akademiknya juga mereka sangat tertarik dengan Geopark nasional, yaitu Geopark Dieng itu sendiri. Oke, luar biasa. Dieng emang nggak pernah hilang ini Pak. Kalau ingat Wonosobo pasti ingatnya Dieng gitu ya. Kalau Pak Bupati Pak, pasti tadi kan pemerintah juga berkolaborasi tidak jauh dengan pelaku UMKM dan generasi muda. Saat ini seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penonton saja, tapi juga ikut mengembangkan potensi wisata. Seperti apa sih Pak? Seberapa besar Pak masyarakat ini ikut mengembangkan potensi wisata yang ada di Wonosobo ini Pak? Saya dan Pak Wakil menjadi orang yang sangat bersyukur
diamanati menjadi pimpinan daerah, di mana masyarakatnya begitu ramah, masyarakatnya begitu peduli, ramah, peduli untuk kemajuan Wonosobo itu sendiri. Sehingga banyak ide dan gagasan lahir bukan dari kami. Justru banyak ide dan gagasan itu lahir dari masyarakat kami, dari anak-anak muda kami, anak-anak yang punya kepedulian, ingin berkontribusi mengembangkan Wonosobo dari berbagai macam bidang, termasuk dalam hal pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Ini tempat-tempat yang menarik yang disebutkan Pak Wakil, ya, view-view yang menarik, untuk bikin konten dan lain sebagainya. Ini juga lahir dari generasi-generasi milenial, anak-anak muda yang kreatif, ya, melihat sesuatu, ini Pak, iya nyoba, kok bagus, wah enak ikan, ya. Kemudian dikonsep sedemikian rupa menjadi lebih baik lagi. Jadi ini gayung bersambut antara apa yang menjadi keinginan kami untuk mengembangkan pariwisata di Wonosobo lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Kemudian masyarakat juga selalu memberikan ide, gagasan, saran, masukan, bahkan tadi inovasi-inovasi, kreativitas muncul dari masyarakat. Coba aja kuliner di Kabupaten Wonosobo. Ini lahir dari mereka semuanya. Ya, ke Wonosobo pasti harus merasakan mie-ongklok. Mie-ongklok, iya tahu mie-ongklok Pak. Jangan kalau turun dari Dieng, habis dari Dieng sore ke Longkrang, lihat orang berjajaran. Hanya kepingin menikmati sensasinya mie-ongklok. Iya. Bu Menteri Susi Susanti sudah ke sini. Wow, luar biasa. Pak Gubernur waktu itu, Pak Gubernur Pak Ganjar sudah ke sini. Pak Handi LKPP sudah. Banyak sekali. Bahkan dulu Pak Jokowi ya. Sudah. Jadi artinya orang kepingin merasakan. Buat DPRI Mbak Puan juga sudah. Jadi banyak orang kepingin merasakan Wonosobo itu tidak hanya wisatawan tapi kulinernya. Mie-ongkloknya, karikannya, tempe kemulnya, dan macam-macam. Kalau bicara kuliner Wonosobo nggak pernah ada habisnya. Nggak pernah ada habisnya. Karena pas setiap saat akan muncul sesuatu yang kadang saya dan Pak Wakil ini ya termasuk yang kaget ya. Loh, kok ono meneh? Loh, ono meneh apa meneh ki? Saya belum coba, ternyata udah viral dulu. Kalah cepet ini Bapak. Kalah cepet itu ya. Itu maknanya bahwa teman-teman muda Wonosobo banyak yang sukses. Betul. Karena ya kalau kita lihat sepanjang jalan Dieng itu sudah ada taman langit, ada pintu langit, ada batu angkruk, ada macam-macam. Mereka membangun tempat-tempat wisata itu personal, sendiri-sendiri. Jadi ini adalah bentuk dari kehadiran pemerintah memfasilitasi teman-teman yang berkonsentrasi untuk tempat-tempat wisata secara personal itu juga kita fasilitasi agar mereka juga bisa menikmati dari alam yang indah ini untuk kesejahteraan mereka sendiri. Jadi alhamdulillah di tempat-tempat wisata ada view-view, ada pemandangan-pemandangan yang dibangun oleh mereka sendiri itu justru mari kita dorong untuk semakin meningkat agar mereka bisa kesejahteraannya juga meningkat, dan saya yakin kalau teman-teman itu bisa saling kolaborasi tadi, insya Allah mereka akan lebih berdaya dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Betul, saya setuju banget nih Pak Wabub. Kalau tadi ngobrolin tentang kuliner ya Pak ya, ini mungkin ada suatu yang berkesan dari Pak Wabub. Ini pemerintah sebenarnya melakukan gebrakan apa Pak yang paling berkesan dari
segi wisata ataupun kulinernya yang paling berkesan Pak? Ya, jadi kita pernah mengeksplor makanan-makanan tradisi asli Wonosobo. Kita pamerkan kepada halayak agar kembali mencintai makanan-makanan tradisi asli itu Wonosobo, sehingga mereka bisa berpikir lebih jauh untuk mempertahankan sekaligus mempromosikan makanan-makanan asli Wonosobo itu ke halayak rame, ke dunia luar, agar mereka juga ikut mencoba merasakan makanan-makanan khas Wonosobo ini untuk bisa mereka nikmati bersama. Bahkan kalau bisa nanti ke Wonosobo beli jajanan-jajanan Wonosobo dibawa ke rumah mereka masing-masing. Buat oleh-oleh gitu ya Pak ya. Tapi yang sudah menjadi warisan budaya tak benda itu baru ada mie ongklok, purwaceng, kemudian tempe kemul. Nah, ini yang lain ini belum. Yang baru menonjol itu ya Pak itu, ya? Tempe kemul, mie ongklok, purwaceng, karika. Itu asli Wonosobo yang tidak ditemukan di tempat lain. Betul. Khususnya karika dan purwaceng itu nggak ada di tempat lain. Di Wonosobo aja hanya tumbuh di dataran tinggi Dieng. Oh, karika itu sendiri. Karika itu hanya di dataran tinggi Dieng. Di Indonesia nggak ada. Kalau di luar negeri, di India dan juga di Brasil itu ada karika. Yang lain nggak ada. Nah, ini kan potensi yang saya kira sangat-sangat bagus bagi pengembangan kuliner Wonosobo untuk ditawarkan ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri, yang kalau semua ini sudah berjalan, insya Allah masyarakat Wonosobo akan semakin kelihatan dari sisi ekonomi, kemudian kesejahteraan mereka, dan kita ikut bangga menjadi orang Wonosobo itu. Luar biasa Pak Wabub. Selanjutnya kalau Pak Bupati, hal yang paling berkesan tadi Pak Wabub sudah menyebutkan dari kulinernya. Kalau dari sisi wisatanya apa Pak? Iya, kalau saya ini kenal balon udara nggak? Tahu dong. Ya. Saya belum pernah sih Pak. Kalau Wonosobo harus ingat balon udara. Kenapa saya berkesan dan itu menjadi sebuah tantangan? Balon udara itu dulu saat saya dan Pak Wakil kecil ini diterbangkan, dibuat oleh masyarakat, diterbangkan saat bulan puasa, dibuat bulan Syawal. Jadi Idul Fitri biasa sambil menerbangkan balon udara. Dan di pemerintah Kabupaten Wonosobo ini setiap tahun dulu, setiap hari jadi ini mengadakan event balon udara, tapi dilepas. Oh, dilepas ya balon udara. Nah, seiring berjalannya waktu, lalu lintas udara ini kan cukup padat, dan ini mengganggu penerbangan dan ini membahayakan bagi penerbangan. Oh iya, bahaya ya Pak ya. Di saat masyarakat lagi senengnya bikin balon, ya, kelompok-kelompok masyarakat ramai bikin balon, muncullah larangan menerbangkan balon. Nah, tapi ini tantangan berat bagi kami berdua. Kalau setiap Idul Fitri, Syawal, habis sholat Id, masyarakat rame-rame menerbangkan balon, tiba-tiba tidak boleh. Kami harus sosialisasi bersama-sama Forkompinda, Forkompinsa ke masyarakat. Nah, terus ini muncul gagasan dari kawan-kawan. Pak, bagaimana balon tetap eksis, Pak? Nah, balon tetap eksis, tapi tidak membahayakan. Akhirnya kolaborasi kami, sinergi kami dengan Airnav, ya, muncullah ide gagasan agar penggiat balon tetap ada. Nah, jadi saya terima kasih ini muncul ide gagasan dari anak-anak muda penggiat balon, sehingga muncullah balon udara tetap ada, tetap eksis, menjadi ikon Wonosobo, tapi tidak membahayakan. Terus bagaimana? Dengan cara ditambatkan, pakai tambang, ketinggian 300 meter. Dan hari ini, alhamdulillah,
ini juga bagian dari destinasi wisata pengembangan untuk memajukan wisata di Wonosobo. Oke. Saya terima kasih betul Mas Agam dan kawan-kawan penggiat balon udara yang berkontribusi sangat besar untuk memajukan wisata di Wonosobo. Terus berkarya, terus melakukan inovasi hingga ke depan akan kita kembangkan nanti tidak hanya di beberapa titik. Ini setiap tahun bersamaan waktunya, saya berdua ini bagi waktu susah. Kalau pas hari Raya Idul Fitri, di kecamatan-kecamatan semua ini menerbangkan. Iya, dan semua memang yang ditunggu oleh pemudik itu setelah dia jalan-jalan silaturahmi. Kapan ini balon udara? Kapan ini balon udara? Apa itu serentak, Pak? Iya, biasanya kan gantian. Oh, bergantian ya? Oke. Saya juga lihat di media sosial ya, itu sering seliweran. Waduh, ternyata keren banget. Kapan saya bisa ke sana bisa foto bareng balon udara Jadi gitu? puncaknya itu pas festival mudik gitu. Festival mudik Di alun-alun Wonosobo. alun-alun Wonosobo. Tumpeblek di situ, bahkan jalan ini full Full parkiran, sampai full tidak jalan bisa kayak bergerak. Apakah Luar membayar, biasa. Pak? Bayar atau Gratis. tidak? Oh, gratis ya? Gratis. Nah, itu yang menjadi ramai gratis itu sih, Pak. ya selain festival mudik, kita tiap hari jadi juga mengadakan festival balon udara. Oke. Ya biar ini tetap terjaga. Berarti setahun bisa 2 kali ya, Pak ya? Dua kali. Ya bisa 2 Oke, kali ini kan. rutin diadakan. Ya kan setelah mereka diterbangkan balonnya, kemudian dirawat kembali Ya. oleh kelompok itu. Kemudian barangkali ada yang robek, diperbaiki. Nanti saatnya diterbangkan. Kita pernah mencoba menerbangkan di kabupaten lain, kurang berhasil. Jadi memang Wonosobo sih, Pak, alamnya ya. mendukung untuk diterbangkan di Wonosobo. Betul. Dingin Dan gitu ini ya. hasil kreativitas anak-anak muda Wonosobo. Oke. Saya nggak bisa bayangkan bikinnya seperti apa, serumit itu. Ya. Saya nggak bisa bayangkan, ini sulit bukan main. Tapi ternyata kok bisa. Kalau dilihat udah terbang di udara, indah banget. Betul. Ini hasil karya kreativitas anak-anak muda Wonosobo yang Keren. saya harus acungi jempol betul. Luar biasa. Jadi balon udara kita itu sudah disewa di daerah lain Oh, disewa ya, Pak ya? sama orangnya. Oh. Sana disuruh terbangkan, ternyata ya terbang sedikit langsung turun. Terbang sedikit langsung turun. Itu Udaranya gitu, Pak. udaranya mungkin tidak mendukung, juga saya kira keahlian penerbangan itu sudah ada di Wonosobo. Oh, itu sih, Pak. Jadi emang nggak mempan ya, selain di Wonosobo nggak bisa viral gitu ya, Pak ya? Ya, Ya paling di Pekalongan karena mungkin budayanya hampir sama. Oh iya, betul. ya paling tidak ke depan orang kepengen naik balon udara tidak harus ke luar negeri. Nah, ongkosnya kan lumayan kalau di Wonosobo Menjadi kan murah. tugas kami beserta kreator teman-teman untuk bisa merumuskan nanti balon udara yang bisa dinaiki oleh para Oh, wisatawan berarti sementara belum bisa dinaikin di ya, Pak ya? tempat-tempat wisata. Belum, ini kan hanya Pakai apa namanya? dibuat dari kertas. Iya. Kertas gitu tapi dilukis dengan seni Iya. yang indah. Ya, kertas ya, Pak ya? Semoga Iya. itu sih, Pak, kedepannya bisa dinaikin ya. Nerbangnya pakai apa? Api. Sumbu api. Oke. Jadi nggak bisa dinaiki. Iya. Kalau yang dinaiki kita sudah ada di Shinsu. Sisu. Iya, tapi kemarin lagi persiapan lah. Karena memang butuh kesiapan lebih matang menyangkut keselamatan. Nah, keselamatan sih, Pak, emang Keselamatan, agak sedikit iya. bahaya. Baik, Pak Bupati, Pak Wabub, kita sudah ngobrol-ngobrol santai tentang kuliner dan wisata yang ada di Wonosobo. Ini sebelum acara kita tutup gitu ya. Satu kata, Pak. Sebentar, satu lagi, Mbak. Oh, monggo, gimana? Wonosobo itu dalam survei kalau tidak salah oleh Kompas.com Ya. bahwa Wonosobo termasuk Kedu secara umum itu adalah tempat istirahat paling enak se-Indonesia. Setuju. Paling Setuju, enak, Pak. nyaman, aman. Nah, terutama salah satunya adalah Wonosobo. Maka datanglah dari berbagai potensi yang ada, termasuk orang-orangnya. Nanti akan banyak berbondong-bondong ke Wonosobo untuk hidup nikmat di Wonosobo, Ya. untuk hidup
indah di Wonosobo sampai menua nanti. Oke, itu cita-cita saya sih Pak. Di Iya, pedesaan gitu boleh, ya. boleh. Nanti kita carikan tempatnya, bayar sendiri. Tetap bayar sendiri ya Pak ya. Pak Wabub, ini bisa closing statement dulu kepada masyarakat. Monggo bisa disampaikan kepada masyarakat Wonosobo. Monggo Bapak, pesan-pesannya. Baik, masyarakat Wonosobo yang saya cintai, mari Wonosobo yang sudah gumregah ini terus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan, dan insya Allah perjalanan berikutnya bersama Pak Bupati, Pak Afif akan terus mendorong masyarakat untuk mencintai Wonosobo dan juga membangun Wonosobo baik dari sisi baik dari sisi wisatanya, ekonominya, UMKM-nya dan semuanya, dan insya Allah ini akan menjadi salah satu ibadah kita untuk bersama-sama membangun Wonosobo baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Luar biasa. Selanjutnya Pak Afif, monggo Pak. Untuk Ya, masyarakat bagi seluruh Wonosobo. masyarakat Wonosobo, I love you untuk kalian semuanya. Saya insya Allah akan selalu hadir membersamai seluruh masyarakat Wonosobo untuk kesejahteraan, untuk kemajuan Wonosobo yang kita cintai ini. Luar biasa. Oke Tribuners, sebelum ditutup gitu ya. Tadi saya sudah tunggu di sini. Terus ada Pak Bupati dan Pak Wagub itu datang gitu ya membeli roti. Ternyata seperti bapak-bapak biasa pada umumnya, langsung menyapa masyarakat, langsung duduk sambil ngopi, sambil berfoto-foto. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan beliau sangat luar biasa, ramah banget sama masyarakat, tentunya humble. Dan di sini juga bisa masyarakat memberikan aspirasi secara langsung gitu ya Pak ya. Mau kritikan apapun silahkan langsung, dan beliaunya juga ramah banget begitu Tribuners. Baik Pak Wagub, Pak Bupati, satu kata ya. Kalau ingat Wonosobo, ingat apa Bapak? Ingat Sikunir. Sikunir. Pak Afif, kalau ingat Wonosobo, ingat apa Bapak? Ke Wonosobo, Ya. ingat roti bakar dan kopi susu Pak Suradi. Luar biasa, keren banget. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Wagub atas kesempatannya gitu ya. Baik Tribuners, begitu tadi kita ngobrol tentang kuliner dan wisata yang ada di Kabupaten Wonosobo. Saya Reta Sunarto pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.